قلوبنا وجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحد علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, wa bil khusus segenap pengurus musala Nurul Salam Nurul Islam yang saya hormati. Perlu diketahui kita bersama bahwa Tuan Guru kita menurut informasi dari supirnya, beliau dalam keadaan kurang sehat. Yang tentunya sebelum kita beranjak kepada masalah tangkihul qaulul hasis, mari kita bacakan Fatihah bil khusus untuk Tuan Guru kita. Mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya sehingga senantiasa untuk selalu dan selalu melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali akan membahas al-babus sadis fi fadilatil wudu, tentang keutamaan berwudu. Sehingga yang terakhir cerita tentang kenapa Rabi'atul Adawiyah begitu ambisinya ketika Imam Syafi'i beliau wafat ingin dibawa ke depan rumahnya. Ternyata rahasianya Imam Syafi'i senantiasa waktu hidup tidak lepas daripada wudu. Kemudian berdasarkan hadis yang pertama, siapa orang yang berwudu kemudian salat dan membaguskan wudunya, kemudian dia melaksanakan salat, maka akan keluarkan dosanya percis bagaikan bayi keluar dari kandungan ibunya. Inilah keutamaan orang berwudu. Lalu pagi hari ini menjelang siang kita akan lanjutkan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a li salati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang wudu kemudian setelah wudu ia melaksanakan salat, lalu dengan salat tersebut kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina salat, niscaya Allah akan menghabiskan, membereskan, melebur dosa-dosa antara salat dengan wudu. Jadi kalau seandainya kita berwudu kemudian kita menyempurnakan wudunya, kemudian kita mendirikan salat, apapun bentuk salatnya, lebih-lebih salat fardu, Rasulullah menyatakan Allah akan melebur semua dosa yang dia telah perbuat. Nah, ini keutamaan kembali di dalam masalah berwudu. Jadi kalau bisa setiap hari jangan wudu cuma sekedar mau salat atau membaca Al-Quran. Di saat kita mau berangkat kerja pun ataupun kegiatan-kegiatan lain, alangkah baiknya diawali dengan wudu. Ya, batal wudu dimanapun kita berada.
Jangan hanya di rumah saja, di kantor pun kan kita bisa. Ketika membuang air kecil, kemudian diiringi dengan wudhu, insya Allah kembali sesuai dengan hadis Rasulullah, ini bisa melebur dosa kita, dosa yang telah kita lakukan. Ini pertama tentang hadis yang menjelaskan keutamaan wudhu. Bahkan di hadis lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in padrakahul maut pitilkal lailati fahuwa indallah syahidun. Barang siapa orang yang tidur, dengan tidur tersebut dia sebelumnya berwudu, maka ketika dia tidur tersebut atau di malam ini menemukan ajalnya, kematiannya, itu di sisi Allah dicatat sebagai orang yang mati syahid. Sungguh beruntung dan bahagianya orang mau tidur ngambil wudhu. Bukan hanya sekedar wudhunya yang mengandung fadilah, bahkan kita pun sudah jelas ketika kita mau ke kamar mandi, kaki tangan, kaki kiri sambil baca doa. Kemudian kita ngambil wudhu, keluar kaki kanan sambil baca doa. Kemudian kita bermunajat kepada Allah dengan doa wudhu sambil tangan, ya. Kalau habis salat kan tangannya begini. Kalau habis wudhu, tadahkan warofa rosaka ila sama, ya. Jadi angkat kepalamu dan kedua tanganmu menghadap kiblat karena jihadul doa as-sama. Sabda Rasulullah, arah daripada doa adalah langit. Makanya kalau wudhu doanya dengan tujuan supaya apa yang ada, air tersebut yang menetes dari ujung sini sampai sini des ke permukaan bumi, itu akan jadi saksi di hadapan Allah. Nih keberuntungan orang yang berwudu. Makanya sekali lagi, lalu gimana kalau kita tidur sementara kita di samping kita ada siapa? Ada mantan doi, ada istri kita. Kita jangan takut dengan masalah senggolannya. Kalaupun senggolan toh ibadah juga. Ibadah bukan? Ibadah bukan haram jada, kecuali istri lain baru haram jada. Kalau istri sendiri kita melakukan hubungan saja itu termasuk ibadah yang punya nilai lebih baik daripada ibadah yang lain. Mikrofonnya jatuh. Apa itu? Mikrofonnya jatuh. Jadi jangan khawatir kesenggol oleh istri. Jangan mentang-mentang udah ngambil wudhu nggak mau dekat dengan apa? Dengan istri, apalagi mah jangan dekat-dekat ya, abang udah ngambil wudhu nih. Tak usah berkata seperti itu. Tadi dari masuk ke WC keluar berdoa itu sudah dapat pahala. Apalagi di saat kita punya wudhu melakukan hubungan dengan istri pun nambah plus nilai pahala. Apalagi sunnah Nabi mau masuk rid kedua kita punya wudhu itu nggak makruh hukumnya. Itu sampai segitu hukum fikih. Itu sampai segitunya. Kalau kita umpamanya mau tidur wudhu hubungan dengan istri, itu kan sunnah istinja wudhu. Lalu mau rid kedua itu nggak makruh karena sudah punya wudhu sebagai kafarat untuk masalah dosa tadi. Nah, ini sampai segitunya coba Rasulullah menata tentang masalah umatnya manakala dia mempunyai wudhu sebelum tidur. Subhanallah, apa sabda Rasulullah SAW ketika dia meninggal di saat itu atau di malam itu dinilai oleh Allah sebagai orang yang mati syahid, padahal meninggalnya di tempat tidur gara-gara punya wudhu. Apalagi hubungan tadi, Masya Allah, ini luar biasa. Kita kira-kira begitu nggak tiap malam? Insya Allah. Bukan ngoroknya wudhu kan tadi. Seandainya dia meninggal dunia, pahala mati syahid gitu kan. Belum lagi punya nilai-nilai tadi kafarat dosa yang telah kita perbuat. Ini kalau bisa makanya tiap malam jangan khawatir bayar PAM makin mahal gara-gara ngambil bentar-bentar wudhu. Istri yang rewel mungkin kan berkata, Mas itu air berapa duit kira-kira bayar?
Habis buang air kecil wudu, buang air kecil wudu, batal wudu. Ini jangan khawatir, justru keberkahan rumah dengan sebab air dipakai wudu, insya Allah bayar pam, jangan khawatir takut mahal. Tapi yang kita ambil keberkahan. Ya, nah ini makanya Rasulullah menganjurkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di saat kita menjelang tidur itu hendaklah kita berwudu. Alhamdulillah tiap malam kita ada yang wudu, ada yang banyakan yang mana? Kenapa? Kenapa? Nah, ini dia. Makanya ngaji. Dengan ngaji permasalahan agama akan terbongkar semua. Wawasan kita pun akan bertambah. Belum lagi dengan pengajian gabungan, ini kan forum silaturahmi. Nilai pahala beda lagi. Itu kan? Nah, melihat wajah ulama itu pun termasuk ibadah. Ini kesempatan, makanya saya menghimbau kepada jemaah, jangan dilewati kesempatan cuma seminggu sekali bertemu dengan guru kita, atau pengajian mungkin di tempat apa, di majelis masing-masing mungkin setiap seminggu sekali, entah tiap malam ada, itu manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kenapa? Ya kalau kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Yang paling menyesal manusia di akhirat nanti, mereka bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Percaya nggak nih? Kalau nggak percaya mati duluan. Ini bukan nyumpahin, bukan nyuruh, bukan. Ini Rasulullah saking sayangnya kepada umat, fadilah duduk di majlis salim kayak apa sih? Lowong kita mau berangkatnya aja langkah demi langkah diampuni oleh Allah. Seandainya kita mati di tengah jalan, toh mati syahid. Sampai 2 malaikat berebut masukin surga atau neraka nih orang. Gara-gara mau ngaji di tengah jalan, mati. Mau nggak kira? Mau. Udah siap berarti. Luar biasa, imannya udah mantap. Siap, Masya Allah. Coba. Nah ini sampai 2 malaikat berebut kan? Apakah malaikat azab atau malaikat rahmat? Sampai mereka saking bungnya berebut, Allah ngutus malaikat ketiga sebagai lipri. Kata malaikat ketiga, hai saudara-saudara, hai malaikat teman-teman, coba aja ukur nih mayit, dekatkan kemana nih? Dekatkan ke rumahnya atau ke pengajian. Begitu diukur ternyata bedanya cuma sejengkal lebih daripada ke tempat duduk di majelis ilmu. Ternyata kata malaikat ketiga, kalau begitu ini adalah hak malaikat rahmat untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Percaya nggak? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Lah iya kan? Nah ini janji Rasulullah. Coba kayak apa? Ini saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai mencampakkan pengajian. Jangan sampai berani meninggalkan pengajian kalau nggak mau nyesel nanti di akhirat. Lebih baik nyesel di dunia, bisa nangis, bisa merengek, bisa cari apa namanya istilah bahasa sekarang, cari muka di hadapan Allah karena selalu ibadah dan ibadah kepada Allah. Coba ya, makanya tolong terutama kaula muda dan seluruh pengurus jamaah masjid yang tergabung dalam 19 majlis salim, tolong kesempatan ini jangan dilewati. Selagi ada guru kita, selagi ada yang mau mengajar kepada kita, kapan lagi kita akan hal seperti ini? Saya teringat dengan mu'alim. Bagaimana sih ketika kita dari hari ke hari duduk dengan mu'alim, ketika beliau wafat apa yang terjadi? Nangis terus menerus. Kenapa nangis? Mengenang tentang masalah seorang ulama yang begitu faqih, yang begitu menurut kacamata bukan saja Indonesia tapi mancanegara, siapa yang gak kenal beliau? Sangat menyesal setelah kematian beliau. Coba, ini makanya mangpang mengpeng nih pengajian kita bergulir terus dari Senin ke Senin, terutama wabil khusus pengurus masjid Al-Fakir sebagai ketua menghimbau dan mengingatkan manfaatkan tuh ngaji. Karena nyesalnya nanti di hari kiamat. Supaya jangan nyesel, makanya ngaji. Ya, ini selalu Al-Fakir ingatkan. Loh, kenapa sih? Ini menyimpang dari rel yang ini. Bahasan kita supaya kita sadar.
supaya kita mau duduk bersama-sama di majelis ilmu. Ada sebuah hadis, utlitu lailatal mi'raj fara'aitun naru ahluha fuqara. Qalu ya Rasulullah minal mal, la bal minal ilmi. La yata'atalahu ahkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha law ana rajulan ibadah malaikati samawati bighairi ilmi kana minal khasirin. Ketika saya dimi'rajkan oleh Allah, diperlihatkan kepada saya, kata sabda Rasulullah, begitu melihat penghuni neraka adalah mayoritas orang-orang miskin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang kere. Tahu kere? Bahasa apa ya? Bahasa anak Betawi. Bahasa gaul gitu kan. Orang-orang miskin. Spontanitas sahabat bertanya, apakah mereka miskin dari harta ya Rasulullah? La, bukan. Bal minal ilmi. Kemiskinan mereka di neraka karena sebab ilmu. Loh, kenapa? La ya'ata'atallahu akamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha. Tidak akan sampai ibadah mereka sekalipun mereka mendirikan kewajiban sholat 5 waktu senantiasa berjamaah, puasa di bulan Ramadan, mungkin dia pernah pergi haji, dia zakat, amal soleh yang lainnya, la yatatalahu akamul ibadah. Tidak akan sampai ibadah mereka kepada Allah. Seandainya ada seorang persis kayak malaikat langit sujud terus menerus tanpa didasari dengan ilmu, sujudnya tersebut adalah yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam neraka. Ini termasuk orang yang rugi. Nah ini pun kalau nggak percaya mati duluan. Mangpang mengpeng kita manfaatkan. Ya, jadi betapapun bentuknya ibadah itu nggak akan sampai sabda Rasulullah. Ya kalau zubah ini biasa dibaca oleh kiai-kiai, ustad-ustad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa dengan ilmunya, amalnya akan ditolak, bahkan Allah tidak akan menerima. Seiring dengan ayat, apa kata Allah? Di dalam Al-Qur'an dikatakan di sana bahwasanya tanyalah olehmu kepada orang yang ngerti. Ini apa ayatnya? Ya Allah. Itu Allah sudah mengatakan pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pas'alu, kata Allah, tanya olehmu apa yang kamu tidak ketahui, apa yang masih tersamar, apa yang masih meragukan, tanya kepada ahlinya kalau kamu memang tidak tahu. Nah sekarang kita nggak perlu tanya, yang penting kalau orang Betawi bilang ngejedok aja. Di Betawi asli ngomongnya apa? Tahu ngejedok? Karena saya punya teman orang Betawi banyak. Itu kalau duduk majelis salim suka sambil bercanda gitu. Ya, ente tahu apa arti ngejedok? Ngejedok dalam hati orang Sunda juga ngejedok kan gitu. Hanya diam diri gitu kan. Masya Allah. Ini kembali. Ya, jadi kalau seandainya kita ingin tahu permasalahan nggak perlu nanya, yang penting duduk aja, insya Allah ilmu kita akan dapat menyerap dari siapa? Dari guru. Tapi kalau ngejedok aja kira-kira dari mana tuh ilmu? Bisa datang sendiri? Lau kana nurul ilma yudroko bil muna makana yabqa fil bariyati jahilun. Seandainya ilmu bisa didapat dengan melamun, di dunia nggak ada yang bodoh. Kalau ilmu dapat dengan melamun, ya Allah mudah-mudahan saya Jainuddin MZ sejuta umat tapi nggak pernah belajar, nggak pernah mengaji, kira-kira jadi nggak Jainuddin MZ? Kalau matinya jadi, kalau ilmunya na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu tahiru kasaimil qaim. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur dalam kondisi dia bersuci alias berwudu, kasaimil qaim, sama saja dengan orang yang berpuasa al-qaim selama dia mengambil wudu. Jadi kembali disetarakan orang punya wudu tersebut ketika tidur sama dengan orang yang puasa terus menerus. Kita puasa pernah terus menerus? Puasa bid aja kagak? Ke puasa bid? 3 hari di pertengahan bulan. Makanya ketika kita memproduk kalender itu yayasan Saban tuh ada yang usul, Ustaz, tolong itu dikasih warna tentang puasa bid supaya kita lihat warnanya beda. Warna apa?
warna biru. Tanggal 13, 14, 15 sebulan sekali. Apalagi gaya Nabi Daud, puasanya sehari puasa sehari, apalagi setiap hari. Ini punya teman sekarang masih ngaji, orangnya rajin, orang Jogja dia. Itu setiap hari sama dengan ngaji, baik dengan Ma'alim maupun dengan Kiai Kamal Yusuf. Tiap hari dia puasa. Aneh tanya, Ustaz, antum luar biasa, puasa antum setiap hari nggak? Apa dia bilang? Ustaz, ani puasa nggak puasa sama aja, nggak makan nggak minum. Mendingan puasa kecuali yang diharamkan oleh agama. Kan 5 hari yang haram. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Ini 5 hari haram. Nah ini Ustadz ini setiap hari puasa kecuali yang 5 hari. Coba bayangkan. Tapi itu badannya nggak pernah berubah. Kayaknya segitu-gitu aja gitu. Ya memang kebetulan nggak punya istri. Nggak punya istri. Gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Nah ini orang yang cuman wudhu saja, tidurnya saja itu disetarakan dengan orang apa? Yang puasa. Masya Allah, luar biasa. Tinggal kembali dengan beberapa hadis ini untuk merespon sejauh mana kita ingin menapaktilasi baginda Rasulullah SAW, terutama dalam bersuci alias berwudu. Hadirin jamaah rahimakumullah, walaupun kebiasaan guru kita sampai jam 7 ya, atau jam 8. Kalau kita hanya sekedar untuk mengisi, tiada rotan apapun jadi. Sesuai dengan kesepakatan bersama, jika guru tidak hadir maka pengajian tetap berjalan. Insyaallah Al-Fakir menyampaikan kitab Tangkihul Qaul Hasis ini sebagai badal, tapi badalnya badal kuat kalau dalam ilmu nahwu ya. Jadi kembali kepada kita semua jamaah rahimakumullah, yuk kita sama-sama hidupkan di majlis talim, apalagi tantangan kita cukup besar akhir-akhir ini. Kalau kita kurang ilmu, kurang paham dengan ilmu, apalagi iman yang kurang, betapa mudahnya kita terpengaruh dan dipengaruhi oleh dunia saat ini yang sedang berkembang. Ini na'udzubillah min dzalik. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Fakir yang dapat membacakan tentang hadis Rasulullah SAW. Kesimpulannya, barang siapa orang yang punya wudu kemudian dia salat, dengan salat, antara salat dengan wudunya tersebut itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjelang tidur kemudian dia wudu, ketika dia mendapatkan kematian di malam ini dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Yang ketiga, barang siapa orang yang berwudu ketika dia mau tidur, itu dianggap oleh Allah setara dengan orang yang berpuasa. Inilah hadirin kesimpulan 3 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ke depan nanti kembali taklim kita di sini ya. Karena sesuai dengan sepakatan, kalau guru nggak datang sekali berarti yang kedua kali tetap di sini, kecuali yang ketiga kali baru kita hengkang ke masjid yang lain. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali hari Senin yang akan datang, dan apa yang kita baca dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.